Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Misteri Mbak Suci. Kembali lagi bersama saya Suci di channel Misteri Mbak Suci. Alhamdulillah sahabat, hari ini saya kedatangan tamu ya. Mohon maaf banget sahabat, tamunya tidak bisa saya kamerakan karena memang privacy ya sahabat, dan nanti suaranya pun juga akan saya samarkan. Nah, beliau sudah ada di samping saya. Selamat malam Pak. Selamat malam. Terima kasih sudah datang ke kediaman saya. Mungkin Bapak baru sampai, udah saya langsung todong aja nih Pak terkait kasus Subang. Jadi kita sekarang mau membahas kasus Subang nih ya Pak, karena kan kemarin itu tanggal 2 Agustus 2023 kan sudah dibuka kembali kasusnya, dan tanggal 18 Agustus 2023 kemarin tepat sudah menginjak 2 tahun gitu Pak, dan sekarang sudah menginjak tahun ketiga gitu Pak. Mohon maaf ya sahabat Misteri Mbak Suci kalau misalkan sahabat agak tidak nyaman gitu ya, karena kita harus menjaga privasi beliau gitu. Nah sahabat, kita langsung aja ke pertanyaannya. Jadi terkait kasus Subang nih ya Pak ya, kalau boleh tahu nih Pak, menurut Bapak apa sih penyebab kasus Rajapati di Subang itu lama tidak terungkap-ungkap gitu loh Pak? Itu kan dari tahun 2021 sampai sekarang 2023 belum terungkap gitu Pak. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf sebelumnya karena harus dirahasiakan identitas saya. Jadi kalau melihat dari perkembangan yang sudah ada, bahwa sudah banyaknya saksi, sudah banyaknya alat bukti, bahkan ahli, kenapa kok sampai belum terungkap? Satu hal yang krusial, memang sepertinya kepolisian masih membutuhkan satu keterangan saksi yang notabene bisa menjadi alat bukti kuat sesuai KUHP. Jadi sampai detik ini sepertinya belum ada keterangan saksi yang bisa menjelaskan terkait adanya seseorang yang bisa melihat secara langsung di TKP saat itu, ataupun mendengar, atau mungkin melihat pergerakan katakanlah salah satu orang atau saksi yang saat keluar dari TKP maupun saat masuk TKP, khususnya pada jam-jam krusial, kurang lebih ya sekitar jam 12 malam sampai jam 4 atau setengah 5 pagi. Jadi selama ini kan saksi yang beredar hanya banyak menjelaskan terkait sekitar ketemunya jenazah pertama kali. Sudah, terus ada beberapa orang yang melihat lalu lalang beberapa saksi, bahkan ada yang melihat pergerakan mobil, tapi itu semua kan belum bisa mengarah kepada salah satu orang yang bisa ditetapkan sebagai tersangka, karena itu tadi tidak adanya keterangan saksi yang sangat kuat hingga membuat polisi sepertinya masih ragu-ragu dalam hal penetapan. Itu aja sih. Jadi keterangan saksi yang notabene sebagai salah satu alat bukti yang belum didapatkan oleh kepolisian, itu yang saya perhatikan seperti itu. Oh, jadi makanya belum terungkap gitu ya Pak? Ya. Betul. Nah Pak, untuk pertanyaan kedua, sekarang kan lagi ramai diperbincangkan terkait CCTV ya Pak, sama udah diperbincangkan oleh para youtuber yang mengawal kasus Subang, bahkan oleh TV nasional pun, mungkin oleh halayak ramai juga Pak diperbincangkan terkait CCTV ini. Dan pada saat itu pun juga oleh pihak kepolisian pada saksi diperlihatkan sosok yang ada di CCTV itu seorang laki-laki yang menggunakan masker. Dia terlihat lalu lalang di area TKP. Dia berjalan dari TKP ke arah Polsek Jalan Cagak, Bapak. Apakah sosok itu akan menjadi barang bukti kuat nantinya untuk ditetapkan siapa tersangkanya gitu Pak oleh pihak tim kepolisian? Menurut Bapak bagaimana Pak? Mungkin sebelumnya saya koreksi, sebetulnya bukan lalu lalang, jadi kelihatan melintas. Dia dari TKP menuju ke arah
pasar Jalan Cagak atau arah Polsek. Jadi tertangkap kamera melintas di salah satu CCTV di sekitar TKP. Memang betul ada salah satu sosok laki-laki menggunakan masker, dan saat kemarin-kemarin masih dideteksi sosok tersebut tuh mirip dengan siapa gitu. Nah, dengan siapanya ini makanya kalau tidak salah kan sempat ada pemeriksaan ke Polsek Jalan Cagak, terus akhirnya dilanjut di Polda Jabar. Dan di situ kan terlihat siapa saja yang diperiksa, dipanggil maksudnya ya. Ada saksi Abi kalau nggak salah, ada saksi Wahyu. Ya mungkin tujuannya satu ingin mencocokkan, yang kedua ingin dimintai keterangan apakah mengenal sosok tersebut, termasuk saksi Dedi ya kalau nggak salah, mantan bendahara itu. Jadi ditanya salah satu pasti akan dicocokkan, yang kedua akan ditanya apakah mengenal dengan sosok tersebut. Nah, yang sempat menjadi pertanyaan itu, padahal kalau bicara saksi dengan untuk sosok orang laki-laki dengan usia kisaran sekitar 25 sampai 35 katakanlah. Tapi kenapa saat itu saksi-saksi itu tidak semua dipanggil? Nah, sebetulnya kalau seandainya masyarakat awam bisa membaca, akan terlihat kenapa kok cuma saksi-saksi itu aja yang ditanya dan diperiksa. Apakah itu mengarah ke salah satu saksi yang mungkin selama ini juga sudah terperiksa, cuman memang tidak dipanggil saat itu. Jadi mungkin arahnya ke sana kita kurang tahu, tapi yang pasti masyarakat sudah bisa menilai, ataupun paling enggak pengamat kasus Subang, kalau bicara siapa sih kira-kira orangnya. Nah, bisa dilihat aja beberapa saksi yang dipanggil, siapa yang nggak dipanggil, nanti bisa menyimpulkan sementara, tapi bukan berarti harus membuat opini ya. Jadi paling enggak kecurigaan wajar lah, kecurigaan mengarah ke siapa itu. Tapi dengan adanya tangkapan CCTV itu pun juga tidak serta-merta bisa jadi alat bukti kuat. Kenapa? Karena memang tidak menjurus atau tidak mengarah pada TKP. Bila mana tangkapan CCTV itu menunjukkan seseorang keluar atau masuk ke TKP pada jam-jam krusial yang tadi saya bilang sekitar jam 12 atau sekitar setengah 5, mungkin bisa. Tapi ini kan posisinya jauh dari TKP, dan itu pun cuma sebatas sebagai bahan pendukung aja, penguat bila mana suatu ketika nanti sudah terungkap siapa pelaku atau siapa tersangkanya, itu yang akan jadi bahan tambahan itu. Terus saya kembalikan lagi terkait dengan informasi dulu adanya saksi Ilham kalau tidak salah, pernah menyampaikan sempat melihat salah satu saksi Y di TKP di jam 6.14 kalau nggak salah. Tapi itu sempat ramai kan, bahkan saat itu di Misteri Mbak Suci juga dibahas. Tapi itu semua ternyata juga terbantahkan, karena terbantahkan dengan adanya bukti CCTV juga. Ternyata kemungkinan ada kesalahan jam kayak gitu. Dan itu pun juga nggak bisa menjadi barang bukti kuat, karena memang jam-jamnya krusial justru di jam tengah malam, jam 12 sampai jam 4:30 pagi itu. Jadi terkait dengan CCTV tadi saya ulangi bahwa tidak akan bisa menjadi barang bukti kuat, tapi minimal bisa jadi bahan pendukung. Kalau prediksi saya seperti itu ya. Nah, sekarang terakhir nih Pak, dalam minggu ini apakah ada informasi terupdate terkait kegiatan pemeriksaan dan perkembangan kasus Jalan Cagak ini ya, dan seperti apa nanti endingnya itu Pak? Oke, sebelumnya saya tambahkan kalau masalah minggu kemarin itu sempat ada juga pemeriksaan saksi-saksi, cuma memang tidak dilakukan di kantor kepolisian, sempat dilakukan di suatu tempat di daerah Jalan Cagak juga, dan itu melibatkan beberapa saksi yang mendekati jam-jam krusial ya, seperti halnya tadi kayak yang saya ketahui, seperti halnya Pak Ujang, Mas Ilham itu beliau-beliau ini kan melihat di pagi, tapi memang dia
tujuannya memastikan bahwa tidak kurang lebih, saya yakin mesti akan ditunjukkan dengan hasil CCTV itu yang sama. Apakah beliau-beliau saksi ini melihat sosok yang sama itu, gitu. Jadi intinya ingin menyingkronkan dari beberapa saksi yang sebelumnya sudah diperiksa di Polsek, di Polda, terus minggu kemarin ada lagi yang diperiksa di suatu tempat di daerah Jalan Cangga. Saya yakin mereka ditunjukkan dengan hasil tangkapan CCTV itu. Apakah mengenal sosok tersebut, apakah mungkin pernah melihat seperti apa, dan si sosok ini siapa nih, mendekati kemana nih, ke siapa. Nah, terkait nyambung dengan pertanyaan tadi, insya Allah minggu ini pun nanti akan ada pemeriksaan lanjutan, tepatnya hari Jumat, dan saksi yang dipanggil setahu saya pribadi ada tiga orang saksi kunci yang saya sebut nama atau inisial aja, Y dan D. Nah, ini saya bilang saksi kunci kenapa? Memang dari awalnya tiga saksi kunci ini kan memang selalu jadi bahan perbincangan di awal, dan bahkan banyak cerita yang harus berubah-ubah. Nah, insya Allah nanti Jumat ini tiga ini mau di satu, prediksi saya itu nanti mereka akan ditunjukkan dengan tampilan CCTV itu. Kalau toh memang sudah mengarah ke salah satu, udah berarti nanti tinggal pemeriksaan pendalaman. Tuh, dan yang kedua, kalaupun toh Jumat ini memang betul-betul Jumat keramat, saya yakin di salah satu saksi ini nanti bakal pasti ya ada pemeriksaan lanjutan, ya istilah kasarnya bakalan nginep nih pasti ada dari pihak penyidik akan melakukan pemeriksaan secara insentif dan pasti butuh waktu yang lama. Dan insya Allah Jumat keramat ini betul-betul terbukti, dan saya yakin pihak kepolisian juga nggak gegabah dalam hal ini. Makanya mereka pasti berhati-hati. Tadi mengumpulkan dari beberapa keterangan saksi. Besok Jumat pasti saya yakin akan dikonfrontir dengan tiga orang saksi kunci ini, kebenarannya sejauh apa. Dan yang lebih utama lagi, saya berharap dari tiga orang ini nanti salah satunya bisa keceplosan. Jadi katakanlah kita tahu bahwa saksi D sama saksi Y ini kan hampir dari awal tidak pernah terjadi pertemuan. Nah, tidak menutup kemungkinan bila mana nanti dikonfrontir pada satu tempat di ruang pemeriksaan di Polda, pasti akan terjadi gesekan atau silang pendapat. Nah, disitulah nanti ya kita berdoa bersama saja, semoga aja nanti ada percekcokan, ada selisih paham, akhirnya salah satu mereka keceplosan ngomong. Nah, dari situlah nanti semoga aja pihak penyidik nanti peka dan segera nindaklanjutin dari apa yang terucap oleh mereka, dan bisa mengarah ke temuan-temuan baru, bahkan terkait dengan penetapan tersangka pun juga lebih dipercepat, itu sih. Jadi mungkin bisa terungkapnya justru bukan karena informasi yang beredar mungkin berawal dari yayasan, tapi justru nanti dari pertemuan Jumat besok itu dengan tiga saksi kunci, mereka terjadi perselisihan, percekcokan, dan keucap di depan penyidik. Nah, itu nanti yang semoga aja bisa jadi cikal bakal akhirnya terungkap kasus ini. Karena kita tahu sendiri saksi Y dan D ini kan tidak pernah ada pertemuan dari sejak awal. Siapa tahu ini masih prediksi ya. Kita kan tidak bisa mendahului kehendak Allah ya. Siapa tahu nanti Allah telah memberikan kemudahan buat para penyidik agar kasus ini segera terungkap dan juga memberikan keadilan bagi kedua almarhumah. Karena udah 2 tahun, kasihan kedua almarhumah juga kasihan juga bagi para penyidik karena udah terlalu lama. Kita tahu bahwa pihak kepolisian di Polda Jabar sampai 3 kali penggantian pimpinan tertinggi, bahkan di Polres Subang juga. Dan yang utama lagi sama kenyamanan dan keamanan lingkungan di sekitar warga Ciseti. Jadi kita sama-sama berdoa aja semoga Jumat keramat ya. Jumat keramat ini betul-betul titik awal bisa terungkapnya kasus Raja Batu Subang ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak
sebelumnya atas waktunya ini. Sahabat, bukannya saya nggak sopan gitu ya, bapaknya baru sampai udah saya todong terkait pertanyaan kasus Subang nih. Nah ini alhamdulillah kita udah mendapatkan informasi juga ya sahabat, dan makanya kita bantu doa sahabat untuk pihak kepolisian supaya nanti cepat bisa menetapkan siapa tersangkanya gitu ya. Nah silakan Pak, diminum Pak. Mohon maaf nih sajiannya seadanya Pak. Ya, makasih. Baik sahabat Misteri Mbak Suci, mungkin itu tadi dia ya yang sudah dijelaskan oleh Bapak tersebut. Kita panggilnya Bapak tersebut ya sahabat. Oke sahabat, nanti insya Allah mudah-mudahan kalau nggak ada halangan hari Jumat saya bisa merapat ke Polda Jabar ya, kita bisa liputan di sana. Kalau misalkan ada informasi terupdate, saya bakal langsung informasikan kepada sahabat Misteri Mbak Suci. Nah sahabat yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Dengan sahabat men-share sebanyak-banyaknya, sahabat sudah support channel Misteri Mbak Suci. Baik, terima kasih banyak. Saya Suci pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.